Oke, di dunia gawat darurat, waktu itu segalanya kan? Setiap detiknya berharga banget. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas dua teknologi revolusioner yang jujur aja kayak ngasih kekuatan super buat para dokter. Kekuatan buat melihat apa yang nggak kelihatan dan menyelamatkan nyawa jauh lebih cepat. Yuk, kita mulai. Coba deh lihat angka ini. 10–20%. Ini bukan cuma statistik biasa loh. Menurut para ahli bedah trauma, ini adalah persentase korban jiwa akibat kecelakaan yang sebenarnya bisa diselamatkan. Angka ini nunjukin ada celah kritis di penanganan darurat, di mana musuh terbesarnya ya waktu. Nah, kutipan ini benar-benar ngejelasin kenapa angka tadi itu tragis banget. Dalam kasus trauma, musuh utamanya itu bukan cederanya, tapi keterlambatan. Setiap detik yang kita habiskan buat nebak-nebak apa yang salah di dalam tubuh pasien, itu adalah detik yang bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Coba kita bayangin sejenak ya, suasana di ruang gawat darurat. Kacau, sirene di mana-mana, tim medis lari-larian, dan di depan mereka ada pasien yang kondisinya kritis banget. Nah, disinilah pertarungan yang sesungguhnya dimulai, berpacu melawan waktu. Tim medis itu kayak dihadapkan sama badai yang sempurna. Waktu terus jalan, kondisi pasien seringkali nggak jelas. Dan yang paling bahaya adalah ancaman yang nggak kelihatan, pendarahan internal. Mereka harus bikin diagnosis tepat dengan informasi yang super minim. Ini tantangan yang luar biasa loh. Di tengah tekanan inilah teknologi datang sebagai pahlawan. Ada dua alat canggih yang benar-benar mengubah cara dokter melihat ke dalam tubuh pasien di saat-saat paling genting. Yuk kita kenalan lebih dekat sama POCUS dan FAST. Yang pertama ada POCUS atau Point of Care Ultrasound. Gini deh, anggap aja ini kayak ngasih mata super ke dokter, tepat di samping tempat tidur pasien. Mereka bisa langsung ngintip kondisi organ secara real time, nggak perlu mindahin pasien yang lagi kritis. Ini bukan lagi soal nunggu hasil lab, tapi dapat jawaban saat itu juga. Terus ada FAST atau Focused Assessment with Sonography for Trauma. Nah, kalau POCUS itu pisaunya, FAST ini ujung tombaknya yang super tajam. Ini adalah protokol kilat yang pakai POCUS cuma buat satu tujuan, ngejar tanda-tanda pendarahan internal di perut dan dada secepat mungkin. Jadi, apa sih dampak nyata dari alat-alat ini di lapangan? Gimana caranya POCUS dan FAST ini benar-benar mengubah permainan dalam menyelamatkan nyawa? Yuk kita bedah satu-satu. Keunggulannya FAST itu jelas banget. Pertama, cepat. Hasilnya keluar dalam hitungan menit bukan jam. Kedua, aman. Nggak ada radiasi bahaya kayak CT scan. Ketiga, fleksibel. Dokter bisa scan berulang kali buat mantau kondisi pasien. Dan yang paling penting, akurat. Ini kayak detektor kebohongan buat pendarahan internal. Ngasih jawaban iya atau tidak dengan cepat. Sekarang, coba perhatiin angka ini. 100%. Di dunia medis, jarang banget loh kita nemu angka yang absolut kayak gini. Apa sih artinya angka sempurna ini? Coba kita lihat. Ini dia jawabannya. POCUS itu punya sensitivitas 100% buat mendeteksi tampo nada jantung, kondisi super gawat di mana cairan neken jantung sampai nggak bisa mompa darah. Dengan POCUS, kondisi yang tadinya susah banget didiagnosis, ini bisa ketahuan seketika. Setiap saat, tanpa pernah meleset. Luar biasa kan? Prosedur FAST sendiri tuh, wah efisien banget. Cuma 4 langkah kilat. Posisikan pasien, scan area jantung, lanjut scan perut dan panggul, dan terakhir langsung interpretasi hasilnya. Cuma dalam beberapa menit, dokter udah tahu ada cairan bebas yang kemungkinan besar darah di dalam tubuh pasien atau enggak. Tapi sekeren apapun sebuah teknologi, kita harus realistis ya. Penting banget buat ngerti batasannya. POCUS dan FAST ini bukan jawaban buat semua masalah. Jadi, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Jadi, ada dua sisi mata uang di sini. Di sisi baiknya, kita dapat kecepatan, keamanan, dan biaya yang relatif rendah. Tapi di sisi lain, hasilnya itu tergantung banget sama keahlian orang yang megang alatnya. Terus, alat ini juga didesain buat jawab pertanyaan simpel, ada darah atau enggak, bukan buat ngeliat detail kerusakan organnya. Jadi, anggap aja POCUS dan FAST ini kayak alarm kebakaran. Tujuannya bukan buat mademin apinya, tapi buat teriak sekencang mungkin, "Wey, ada masalah di sini." Alarm ini ngasih sinyal ke tim medis buat segera ambil tindakan lanjutan. Misalnya, langsung siapin CT scan buat dapat gambaran yang lebih lengkap. Oke, setelah kita ngerti cara kerjanya, kelebihan sampai kekurangannya, apa kesimpulannya? Dampak akhirnya apa sih? Jawabannya sebenarnya simpel, menyelamatkan lebih banyak nyawa. Intinya ya ini, teknologi ini mengubah waktu tunggu jadi waktu bertindak.
Informasi krusial yang didapat dalam hitungan menit itu ngasih kekuatan buat tim medis mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Dan ujung-ujungnya, ya hasil perawatannya jadi jauh lebih baik. Karena kita semua tahu, di ruang gawat darurat, kecepatan itu sama dengan kehidupan. Grafik ini nunjukin semuanya. Coba lihat, waktu diagnosis turun drastis. Di sisi lain, keamanan pasien dan akurasi perawatan justru melonjak tinggi. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya. Ini perubahan fundamental dalam cara kita menangani pasien trauma, yang hasilnya jauh lebih baik. Kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat masa depan. Teknologi ini kan terus makin kecil, makin murah. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi kapan. Coba bayangin, gimana jadinya kalau setiap dokter, dimanapun mereka berada, bisa bawa laboratorium diagnostik canggih ini di saku mereka. Pikirkan deh dampaknya buat dunia kesehatan kita.